Selamat malam Pramal semua. Mana nih Pramal yang setia nungguin radio malam? Kita udah balik lagi nih, sini-sini merapat. Kali ini kita mau kasih kalian film monster ular. Judulnya Snake Tooth. Filmnya nyeritain tentang anak kecil yang bernama Wei Jiahuan diculik sama ular raksasa. Dan ayahnya, Wei Chenggong, harus bertaruh nyawa buat nyelamatin anak semata wayangnya itu. Bakal seseru apa ya ini? Jadi makin penasaran. Ya udah deh ya, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal sini nih, Huan lagi sama ayahnya jalan-jalan naik kapal mewah nih. Sebagai hadiah ulang tahun dari ayahnya. Gak cuma itu, ayahnya juga ngasih kado walkie-talkie ke dia. Jadi mereka bisa main bareng pakai walkie-talkie itu. Ini si nahkoda baru nyadar nih, kalau kapal mereka keluar dari jalur. Dia ngasih tahu ke si kapten kapal, tapi katanya jangan bilang ke penumpang. Di bawah kapal mereka ada sesuatu yang lewat, sampai kapalnya goyang loh itu. Tapi dibilangnya cuma sekawanan ikan laut aja, gak perlu panik. Itu si Huan kelihatannya tertarik ya sama ular. Dia baca buku tentang ular gitu. Di situ ada info, kalau ular yang baru lahir dan belum lihat induknya, bayi ular itu bakal nganggep apapun yang ada di deket dia sebagai induknya dia. Tiba-tiba kapal mereka diseruduk sama ular gede banget. Kapalnya jadi kehilangan keseimbangan dan akhirnya kebalik. Chenggong sadar-sadar udah ada di pulau terpencil. Dari lumayan banyak yang selamat, dia nggak ngeliat si Huan. Panik dia. Tiba-tiba si Huan manggil dia pakai walkie-talkie-nya. Dan gak lama ada yang lihat sekelompok orang selamat lainnya, gak terlalu jauh dari situ. Nah, si Huan ternyata ada di sana. Tapi di atas mereka ada ular yang gede banget itu. Langsung diserang itu mereka. Chenggong nyoba nyelamatin Huan. Di depan matanya, Huan dicaplok sama tuh ular. Chenggong mau masuk ke hutan nyari Huan. Dan cowok ini, si Kaufan, mau ikut. Dia juga menyelamatin Susi, cewek yang dia sukain. Susi juga tadi dicaplok bareng Huan. Nah, ini orang juga mau bantu. Udah siap malah tuh dia. Dia juga nanya, siapa lagi yang mau ikut? Jadi ada 3 orang lagi nih yang mau ikut bantu. Ya udah, nggak pakai lama-lama lagi deh ya. Mereka berenam langsung jalan. Sisanya lagi pada ribut-ribut minta pertanggungjawaban dari si agen perjalanan mereka. Tiba-tiba 3 orang kena comot sama lidah apaan itu segede dan sepanjang itu. Wah, banyak yang dilepehin tuh ya sama ularnya di dalam goa gitu. Ada beberapa nih yang selamat, termasuk Susi sama si Huan. Si nahkoda sama si Orkai ini mau coba nyari, kali aja masih ada yang selamat lagi. Si Orkai nemuin telur-telur gede. Aduh, telurnya tuh ular tadi ya pasti. Udah dibilangin sama si Huan jangan dia apa-apain telur-telurnya. Malah mau dihancurin sama si Orkai. Tuh kan, jadi netes kalian kan? Aduh, tuh ibu malah berisik minta tolong lagi. Tewas udah tuh dicaplok. Ini si orang aneh ini lihat ada cairan yang ngalir di pepohonan. Bingung dia itu apaan. Pas si Liu mau nyalain rokok, apinya nyulut cairan itu dan langsung kebakar. Nah loh, bahan bakar dong ya itu berarti. Bahaya banget sih. Jin penasaran, mau dipegang tuh cairannya. Untungnya dicegah sama si orang aneh ini. Tiba-tiba Chenggong ngerasa pusing, sampai berhalusinasi gitu dia. Dia halu seakan ada ular yang ngelilit dia, padahal dia tuh nyekek lehernya sendiri loh. Untung buru-buru disadarin, kalau telat aja bisa meningso itu dia. Ternyata yang lain juga sama, pada nyekek leher mereka sendiri. Udah gitu, ranting-ranting pohonnya bisa ngelilit mereka loh. Wah, gila sih ini. 3 orang berhasil disadarin dan dilepasin lilitannya. Tapi yang satu nggak sempet. Ini si Kaufan lagi minum di pinggir sungai. Tiba-tiba ada kabut gitu.
Dia nemuin kerangka binatang di dekat situ. Mulai panik dia. Wadaw, ada piranha terbang ke arah dia. Mau diserang dia. Untungnya berhasil dia lempar tuh piranhanya. Tiba-tiba muncul banyak banget piranha yang terbang ke arah dia lagi. Kaufan langsung kabur, balik ke yang lain. Wah, nggak bisa dilawan sih ini. Banyak banget. Mereka mau kabur. Si Jin yang abis BAB ketinggalan. Dia diserang. Akhirnya pada balik lagi bantuin Jin dulu. Mereka lanjut kabur. Sampai akhirnya tuh piranha-piranha tiba-tiba mati dengan sendirinya. Lagi istirahat, si orang aneh ini nemuin jejak kaki binatang yang gede banget di situ. Si Kaufan ketetesan liur apa itu di pundaknya? Astaga, apalagi ini ya? Wah, ini hutan apa sih? Isinya gede-gede banget binatangnya. Tiba-tiba dicomot tuh sama lidah yang tadi itu. Mau coba dipotong tuh lidahnya sama si orang aneh, tapi malah kesabet dia. Muncul dong yang punya lidahnya. Taunya itu lidah monster kodok. Pas mereka mau kabur, Liu kena comot. Jin langsung bantu megang dia. Kaufan sama Cenggong juga bantu narik si Liu. Jin nyoba nusuk lidahnya. Malah kena cairan asam dari lidah tuh kodok. Si orang aneh datang langsung nusukin kayu ke mata monster kodoknya. Dilepas tuh akhirnya. Mereka harus buru-buru kabur. Pas tuh monster kodok lompat ngejar mereka, tiba-tiba dicaplok sama monster ulernya. Dan sekarang jadi monster ular yang ngejar mereka. Aduh. Jin sama Liu pakai acara jatuh lagi. Untung tuh monster ularnya nyangkut. Ditimpuk pakai kelapa dong itu sama si Kaufan. Jadi dia yang dikejar. Kaufan berhasil ngegocek dan berhasil kabur balik ke yang lain. Mereka langsung ngumpet tuh. Saking ketakutannya, si Jin bersuara. Jadi ketahuan dia. Setelah nyaksiin Jin dicaplok, mereka buru-buru kabur lagi. Karena mereka jatuh ke genangan air, ularnya jadi nggak bisa ngedeteksi panas dari tubuh mereka. Selamat deh ya, monster ularnya udah pergi. Tapi monster ularnya jadi balik ke goa buat ngelepehin orang-orang yang dia makan lagi. Mereka langsung pada pura-pura mati tuh biar nggak diserang. Huan hampir aja teriak tuh gara-gara lihat si Jin melotot gitu. Monster ularnya nemuin anaknya yang mati. Ngamuk dia, langsung keluar lagi. Ini si Jin sempet nagih utang nih ke si Orkai. Ternyata Orkai ini tuh si Zhou, orang yang dicari-cari sama Jin sama Liu. Udah tuh, abis itu si Jin baru bener-bener tewas. Ya, netes lagi tuh bayi ularnya. Pas banget lagi di depan si Huan. Huan jadi keinget sama yang dia baca di bukunya itu. Dan bener dong, itu bayi ularnya nganggep Huan sebagai induknya. Huan juga ngasih tahu ke bayi ularnya kalau si Susi juga temennya dia, jadi nggak boleh diserang. Akhirnya tuh bayi ular langsung nyamperin 3 orang yang lagi usaha naik mau kabur. Di sisi lain, Cenggong denger suara teriakan Huan tadi. Mereka langsung coba nyamperin arah suara teriakannya. Yailah, segala kesangkut lagi tuh celananya si Cenggong. Pas dilepasin, taunya itu kawat besi. Aneh banget dong ada kawat besi di situ. Ini satu udah tewas dililit, sedangkan si Zhou berhasil dibantu naik sama si nahkoda. Dia tadi janji kalau udah di atas dia bakal bantu yang lain keluar. Dia nggak nepatin janjinya, dia malah kabur sendirian. Dasar kampretos. Cenggong sama yang lain lagi coba nelusurin kawat besinya itu. Dan ternyata berujung ke sebuah rumah tua. Di dalamnya banyak peralatan-peralatan kimia, kayak semacam lab penelitian gitu. Wah, benar kan tuh? Ternyata binatang-binatang aneh di hutan ini semua hasil eksperimen. Kaufan nemuin buku harian salah satu dari ilmuannya, tapi ditulis dalam bahasa asing. Coba diterjemahin. Katanya semua objek eksperimennya pada kabur. Semua yang kerja di lab ini juga pada tewas. Di sisi lain, Huan sama Susi lagi ngobrol-ngobrol. Telur-telurnya mulai bergejolak, mau netes semua itu. Ini si orang aneh ini ternyata dulunya anggota tim penyelamat. Dan dia berhasil ngidupin alat komunikasi yang ada di lab itu buat minta bantuan. Tapi mereka ngumpet dulu nih. Tuh monster ulernya lewat. Gak lama si Zhou datang. Langsung ditanyain tuh, lihat Huan sama Susi atau enggak? Kalian tahu apa? Dia malah bilang semua udah tewas.
Wah, gile. Cenggong bener-bener syok. Mereka berlindung di lab itu malam ini. Di sini si orang aneh ini coba nguatin Cenggong. Dia cerita, dia juga dulu kehilangan anak sama istrinya yang kejebak di dalam kebakaran. Semenjak kejadian itu, dia jadi begini. Oke, udah pagi nih. Mereka kebangun dengar suara helikopter. Tiba-tiba si Cenggong sadar ada suara Huan-Huan di walkie-talkie-nya. Dia coba ngasih tahu yang lain. Malah dibilang gila sama si Chow. Mana pas mau dia buktiin si Huan-Huannya nggak nyaut lagi. Kan jadi dikiranya emang dia yang ngehalu. Pas udah mau jalan, si Huan-Huan manggil lagi tuh. Liu langsung ngejar si Chow. Kesel banget dia, emang nipu mulu nih orang. Kau Fan juga dengar ada suara Susi. Seneng banget tuh dia. Belum sempet nanya lokasi, keputus. Tapi Cenggong tahu, sinyal walkie-talkie-nya itu mencakup jangkauan 2 kilometer. Berarti kan gak terlalu jauh dari sekitar sini. Mereka harus buru-buru nyari. Sementara itu, si Chow kabur duluan nyamperin helikopter. Helikopternya dicaplok sama monster ularnya. Nah, kesambung lagi nih. Susi ngasih tahu kalau mereka di dalam goa bawah tanah. Dia juga ngasih tahu kalau mereka dengar ada suara air di deket goanya. Wah, berhasil ketangkep nih si Chow. Gelut tuh mereka. Bayi-bayi ularnya udah pada mau nyamperin Huan-Huan sama Susi tuh. Tapi dihalangin sama bayi ular yang nganggep Huan-Huan induknya. Pas banget dong, Cenggong juga sampai di lubang guanya. Mereka berdua coba ditarik pakai ranting pohon yang kuat nih. Berat ya by the way. Mana bayi-bayi ularnya udah makin deket lagi. Pas lagi fokus narik, tiba-tiba di sebelah Cenggong udah ada tuh monster ular. Untung dateng tuh si orang aneh, nusuk matanya. Dia lihat ada batang pohon yang kesangkut ranting di antara 2 pohon. Dia mau coba motong rantingnya, biar batang pohonnya itu ngehantam tuh monster ular. Gak lama datang juga nih si Kau Fan, ngelemparin tombak ke mata satunya lagi. Yaps, berhasil, monster ularnya kelengar. Sementara itu, Cenggong masih berusaha nahan Huan-Huan sama Susi. Nongol nih si Nakoda, megang kakinya Susi, mau ikut naik dia. Tapi akhirnya nyerah, dia ngorbanin dirinya. Kau Fan langsung bantuin Cenggong narik mereka ke atas. Udah dulu ya kangen-kangenannya, itu monster ularnya udah sadar lagi. Di sisi lain, si Chow berhasil menang gelut, dia ngebunuh Liu. Lagi mau lari, kesandung, malah jatuh lagi ke dalam goanya. Rasain. Ini si orang aneh sama Kau Fan memancing monster ularnya. Sedangkan si Cenggong disuruh bawa Huan-Huan sama Susi ke tempat yang aman. Mereka langsung masuk lagi nih ke dalam hutan. Tuh monster ular matanya udah rusak. Jadi dia ngandelin sensornya dari panas tubuh manusia. Pas lagi ngumpet, si Kau Fan gak sengaja nginjek ranting. Ketahuan dia. Untungnya si orang aneh ini langsung lempar ranting ke belakang. Jadi monster ularnya ngejar ke sana. Dia punya ide, mau ngebakar tuh monster ular. Ya ini, pakai cairan yang waktu itu dia temuin, yang keluar dari pohon itu. Dia ngolesin cairan itu ke sumbu obor yang dia bikin. Ini Cenggong nyuruh Huan-Huan sama Susi lari ke lapangan terbuka. Dia mau bantuin si orang aneh sama Kau Fan dulu. Tiba-tiba si orang aneh sama Kau Fan-nya dateng, nyuruh mereka lari. Taunya tuh monster ular udah ada di belakang Huan-Huan. Lagi-lagi Huan-Huan kena caplok. Cenggong ngamuk, nyoba ngerobek tuh monster. Tapi dia kelempar. Udah pasrah tuh dia, udah depan muka begitu. Si orang aneh udah nyalain obornya nih. Monster ularnya kepancing karena panas. Dipancing ke genangan cairan yang mirip bahan bakar itu. Terus langsung disulut. Masih sempet kabur loh ke lapangan. Tapi akhirnya mati. Cenggong nemuin walkie-talkie-nya si Huan-Huan di mulut monster ular. Bener dong, ada si Huan-Huannya. Mau coba dibuka nih mulutnya. Huan-Huan berhasil dikeluarin. Tapi udah gak sadarin diri. Dan di akhir scene, kelihatan tangannya si Huan-Huan bergerak lagi tuh. Selamat ya berarti dia. Ya, itu tadi alur cerita dari film Snake 2. Gimana Pramal? Seru kan? Ngeri ya emang kalau hewan-hewan dieksperimen kayak gitu. Ih, jangan sampai deh ya. Oke Pramal,
Jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.